Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 14 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, sehingga kami pun dapat hidup bertarak. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh adik Ed Kearney Ayorbaba. Kepada adik Ken, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 14 April 2025 dengan judul Peringatan terhadap nafsu makan yang bejat. Ayat ini terdapat di dalam Keluaran 16 ayat 3 dengan bunyi, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dan kelaparan. Allah bermaksud untuk memberikan berkat-berkat yang besar kepada umatnya. Ia bermaksud untuk membawa mereka ke tanah yang baik, yang karena kekayaan dan kesuburannya disebut tanah yang berlimpah susu dan madu. Allah bermaksud untuk membangun mereka di sana sebagai umat yang sehat, kuat, dan perkasa jika mereka mau tunduk pada persyaratan-persyaratannya. Umat Israel telah hidup dengan makanan yang kaya dan mewah di Mesir, bukan yang paling sehat bagi mereka. Dan Allah akan membawa mereka melalui padang gurun ke tanah yang baik yang telah Ia janjikan kepada mereka. Dalam perjalanan mereka, Ia akan menyingkirkan dari mereka daging dan memberi mereka makanan yang sederhana namun sehat, dan membangun mereka di tanah yang baik Kanaan. Suatu umat yang kuat dengan tidak ada laki-laki, perempuan, atau anak yang lemah di semua suku mereka. Sejak kejatuhan Hawa di Eden, melalui keinginan yang tak terkendalikan untuk memuaskan selera, ini telah menjadi dosa yang merajalela dalam keluarga manusia. Hawa setelah pelanggarannya membujuk suaminya untuk makan juga. Adam tidak tertipu seperti Hawa, tetapi ia dipengaruhi oleh Hawa untuk melakukan apa yang telah dilakukannya. Makan dan menanggung akibatnya karena tidak ada bahaya, katanya, yang menimpanya. Adam menyerah pada godaan istrinya. Ia tidak tahan berpisah darinya. Ia makan dan jatuh dari integritasnya sejak kejadian yang menyedihkan ini, yang telah memperkenalkan dosa ke dalam dunia kita. Nafsu yang tak terkendalikan dan penuh nafsu, dan kekuatan pengaruh yang diberikan oleh seseorang yang salah kepada yang lain, telah mendatangkan penumpukan kesengsaraan yang tidak mungkin dijelaskan oleh bahasa. Tidak ada cara lain setan datang dengan
godaannya kepada umat manusia yang telah jatuh sesukses melalui nafsu. Dalam perjalanan mereka melalui padang gurun, pemberontakan dan huru-hara terus-menerus muncul di antara pasukan Israel karena keinginan mereka yang bejat. Tidak mau dipuaskan, Musa menjadi sangat bingung dan hatinya menjadi sedih karena gerutuan terus-menerus dari anak-anak Israel karena Allah. Demi kebaikan mereka sendiri menahan mereka dari makanan daging, mereka terus-menerus membayangkan masalah, mengantisipasi kejahatan. Mereka cemburu kepada Musa, berpikir bahwa ia mungkin memiliki motif yang egois dalam memimpin mereka keluar dari Mesir. Bahwa ia mungkin ingin membawa mereka ke padang gurun sehingga mereka akan binasa di sana. Ia memperkaya dirinya sendiri dengan harta benda mereka. Dikutip dari manuskrip 32 tahun 1885. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Adik Ken. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang selera, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 5 tahun 1875 paragraf 21. Setan melihat bahwa dia tidak dapat memiliki kuasa yang begitu besar atas pikiran ketika nafsu makan dikendalikan, sebagaimana ketika selera dimanjakan, dan dia terus-menerus bekerja untuk menuntun manusia kepada pemanjaan. Setan tahu bahwa dia bisa kendalikan kita jika kita memanjakan selera kita. Tetapi, kalau kita tidak manjakan selera kita, maka setan tidak bisa kuasai kita. Dan kita adalah manusia berdosa, di mana kecenderungan kita adalah melayani selera. Adam saja, yang waktu itu hidup dalam lingkungan yang bersih dari dosa, bisa gagal, apalagi kita yang sudah jatuh ini. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Christian Temperance and Bible Hygiene halaman 152 paragraf 3. Pemanjaan selera makan yang penuh hawa nafsu berperang melawan jiwa. Itu adalah penghalang konstan untuk kemajuan kerohanian. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Setan melihat bahwa bangsa Israel dapat dipengaruhi melalui selera dan akhirnya bersungut-sungut karena makanan. Sebab Christ Triumphant halaman 111 paragraf 2 berkata, umat Israel telah hidup dengan makanan yang kaya dan mewah di Mesir, bukan yang paling sehat bagi mereka, dan Allah akan membawa mereka melalui padang gurun ke tanah yang baik yang telah Ia janjikan kepada mereka. Dalam perjalanan mereka, Ia, yaitu Allah, akan menyingkirkan dari mereka daging dan memberi mereka makanan yang sederhana, namun sehat dan membangun mereka di tanah yang baik Kanaan. Suatu umat yang kuat dengan tidak ada laki-laki, perempuan, atau anak yang lemah di semua suku mereka. Orang Israel tidak suka dengan menu yang Allah sediakan bagi mereka. Mereka rindu dengan menu Mesir. Itu sebabnya mereka bersungut dan mengeluh kepada Musa. Padahal tentang pemanjaan selera, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 417, paragraf 2. Terlalu memanjakan diri dalam hal makan, minum, dan tidur atau melihat adalah dosa. Namun, bukan berarti jika kita kendalikan selera, kita tidak berdosa. Oh bukan. Disebut dosa karena Health Reformer tanggal 1 Maret tahun 1878 paragraf 10 berkata, tidak mungkin bagi kita untuk memuliakan Allah sementara kita hidup melanggar hukum-hukum kehidupan. Hati tidak mungkin dapat menjaga pengabdian kepada Allah, sementara hawa nafsu selera dimanjakan. Tubuh yang sakit dan pikiran yang tidak teratur, karena terus-menerus menuruti hawa nafsu yang menyakitkan, membuat pengurusan tubuh dan jiwa menjadi mustahil. Inilah dasarnya memanjakan selera adalah dosa. Jadi, Allah mengubah menu orang Israel bukan sekedar untuk kesehatan mereka agar menjadi kuat, tetapi terlebih untuk kerohanian mereka. Perhatikan kembali kondisi orang Israel dalam renungan pagi hari ini. Christ Triumphant halaman 111 paragraf 4. Dalam perjalanan mereka melalui padang gurun,
Pemberontakan dan huru-hara terus-menerus muncul di antara pasukan Israel karena keinginan mereka yang bejat tidak mau dipuaskan. Musa menjadi sangat bingung dan hatinya menjadi sedih karena gerutuan terus-menerus dari anak-anak Israel karena Allah, demi kebaikan mereka sendiri, menahan mereka dari makanan daging. Gara-gara makanan, Israel berontak dan buat huru-hara. Mereka terus-menerus menggerutu. Kerohanian Israel semakin menurun karena pemanjaan selera. Karenanya, pengalaman bangsa Israel yang memanjakan selera menjadi peringatan kepada kita agar tidak jatuh kepada nafsu makan yang bejat. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat mengendalikan selera? Dari Review and Herald tanggal 11 September tahun 1883 paragraf 9 menyatakan, "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ranting pokok anggur dipelihara dari pokoknya, menjadi subur dan berbuah. Tandannya yang kaya dan harum membuktikan persatuannya dengan pokok anggur yang hidup." Jadi orang Kristen yang tinggal di dalam Yesus akan menghasilkan buah. Dalam watak dan kehidupan akan terwujud seperti tandan buah anggur, karunia roh yang berharga, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak satu pun dari buah-buah ini akan hilang dalam kehidupan seseorang yang di dalam jiwanya Roh Kristus tinggal. Jelas sekali bahwa roh yang dimaksudkan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 adalah Roh Kristus. Sebab Kristuslah yang mengerjakan buah-buah kebenaran tersebut. Buah-buah roh adalah buah kebenaran karena tidak ada hukum yang menentangnya. Itu sebabnya Yesus berkata, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kita harus tinggal di dalam Yesus agar dapat berbuah, agar dapat bertarak. Sebab salah satu buah roh adalah temperance atau bertarak. Namun dalam bahasa Indonesia disebutkan sebagai penguasaan diri. Dan itu hanya dengan menerima rohnya Yesus yang kudus yang disebut Roh Kristus, yaitu pribadi dari Yesus itu sendiri. Kiranya pengendalian selera ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Sebab Testimonies for the Church, volume 1, halaman 546, paragraf 1 berkata, "Penyangkalan selera adalah keselamatan bagi Anda." Mengapa penyangkalan selera adalah keselamatan? Karena Yesus yang mengerjakannya dalam hidup kita. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi kasih karunia Kristus dalam hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, agar kami tidak jatuh ke dalam nafsu selera makan yang bejat seperti bangsa Israel. Mereka menggerutu dan mengeluh karena mereka tidak bisa makan makanan Mesir dalam perjalanan mereka menuju Kanaan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab kami manusia berdosa, kecenderungan kami adalah memanjakan selera. Kami perlu tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, agar buah-buah roh yang salah satunya adalah temperance, yaitu bertarak, menjadi bagian kami. Dan melalui kehidupan kami yang bertarak, pertumbuhan dalam Yesus boleh kami rasakan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.